Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Sehat semua kan? Oke, kembali lagi nih di Kode Ignition Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan kepada teman-teman semua yaitu aplikasi berbasis website untuk rental mobil ya. Tuh, mobil maupun motor bisa juga. Nah, di sini kan kita belum punya akun nih. Contohnya kita akan membuat akun dari si pelanggannya atau si customernya gitu. Kita tinggal klik si tulisan bertuliskan daftar ya di sini. Nah, nanti dia akan langsung mengarahkan kepada form pendaftaran untuk akun login si customernya gitu. Nah, kita tinggal lengkapi aja nih teman-teman. Misalnya di sini nama lengkapnya adalah Hadi Nurmantio misalnya ya. Alamatnya kita pilih di sini adalah Jalan Merdeka Raya nomor 19D misalnya atau 19A lah itu ya. Nah, di sini kita pilih jenis kelamin nih dari si customernya, misalnya laki-laki karena dia namanya Hadi ya, jadi dia pasti otomatis jenis kelaminnya pun laki-laki gitu ya teman-teman. Oke, di sini kita isikan juga nomor KTP-nya. Kita ngasal aja untuk testimoni aja ya, 1234567 Nomor HP-nya juga 1234567. Nah, dimana kita di sini harus melengkapi username dan juga password untuk kita bisa masuk ke dalam aplikasi si rental untuk si customer memesan mobil dan motornya gitu. Kita tulis di sini adalah Hadi misalnya. Passwordnya adalah 123, lalu kita klik simpan pesan. Nah, dia akan mengarahkan ke dalam halaman login tadi lagi ya gitu. Apabila si registrasinya ini berhasil, maka otomatis si customer ini bisa masuk ke dalam aplikasinya untuk memesan kendaraannya gitu. Dan apabila tidak berhasil, maka login tetap diarahkan kepada halaman login. Nah, seperti ini ya. Kalau tadi kita tulis, kita udah buat Hadi, password 12, kita yang salah dulu nih teman-teman ya. 12345. Kita klik masuk. Nah, dia otomatis ada notifikasi. Periksa kembali akun Anda karena tidak terdaftar. Dan jika akunnya ini berhasil tadi kita registrasi, maka dia akan mengarahkan ke dalam halaman dashboardnya. Seperti ini contohnya. Hadi, password yang benarnya adalah 123. Ini kita bisa lihat ya, 123. Kita klik masuk. Nah, dia di sini akan mengarahkan kepada halaman pemesanan atau dashboard pemesanan si customer gitu ya teman-teman ya. Jelas ya sampai sini ya. Oke, dimana dalam halaman customer ini terdapat dua buah menu, ada beranda dan juga riwayat pesanan dari si masing-masing customernya ya teman-teman. Nah, di sini ada jumlah informasi nih. Di sini ada 2 kendaraan tersedia dan 2 kendaraan tidak tersedia. Nah, kita lihat di bawah apakah benar. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan juga ya. Ini kenapa bisa booking mobil, kenapa bisa telah terbooking. Nah, pasti kan teman-teman bingung kan, maksudnya apa sih gitu. Nah, saya jelaskan lagi ya. Untuk telah terbooking ini berarti tandanya mobil ini telah dipesan sama customer lain, sehingga kita tidak bisa membooking lagi jika mobil ini telah dipesan sama customer lain. Nah, gitu ya. Nah, ketika button ini adalah telah terbooking, maka otomatis kita tidak akan bisa mengeklik lagi tombol untuk pemesanan mobil tersebut ya. Dan jika mobil ini masih ada tulisan booking mobil, otomatis artinya kita masih bisa untuk memesan si kendaraan tersebut. Nah, dan dia tetap bisa diklik. Contohnya seperti ini. Nah, gitu. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Tuh, jadi ada 2 kendaraan tersedia dan juga ada 2 kendaraan yang sudah dipesan oleh customer lain. Itu ya, 2 sudah dipesan dan 2 masih ada atau masih tersedia gitu ya. Dan di sini ada pesanan selesai. Nah, saya akan jelaskan juga. Jadi kalau pesanan selesai ini mengambil dari masing-masing pesanan si customer. Jadi tidak secara globalisasi. Kalau kendaraan tersedia dan kendaraan tidak tersedia ini secara globalisasi ya teman-teman. Tetapi jika pesanan selesai ini tidak globalisasi, melainkan hanya berdasarkan masing-masing customernya saja. Contohnya, ini si Hadi Nurmantio ya. Kita lihat riwayat pesanannya. Nah, di sini otomatis dia belum ada pesanan. Nah, jadi di sini dia akan menampilkan 0 karena dia belum ada pesanan sama sekali ya gitu. Nah, kita nanti coba lihat ketika si Hadi ini sudah memesan satu buah kendaraan. Contohnya kita mau pesan. Kita klik booking mobil Toyota Calya. Di sini sudah ada keterangan harga sewa per hari dan denda per jamnya ya. Nah, nanti bisa teman-teman mungkin dari form input ini bisa teman-teman kembangkan lagi. Mungkin yang teman-teman mau itu seperti apa bisa dikembangkan aja nanti ya gitu. Kita sekarang isi tanggal rentalnya. Misalnya kita rental dari tanggal 12.
Terus tanggal kembalinya adalah tanggal 13 ya teman-teman. Jadi satu hari peminjaman gitu. Nah, di mana satu harinya itu ada dendanya jika misalnya dia minjem tanggal 12, harusnya kembali tanggal 13, namun si Hadi ini mengembalikannya adalah tanggal 14. Nah, namun nanti si Hadi ini terdapat denda 30.000 per jamnya gitu karena telat sehari ya, teman-teman. Nah, kita coba klik simpan pesanan. Nah, dia berhasil ya. Nah, jadi kendaraan tidak tersedia sekarang 3 karena satu sudah dipesan sama si customer atas nama Hadi tadi. Sekarang kita bisa lihat nih. Nah, ini udah ada kan, tetapi dia ini belum melakukan pembayaran. Jadi di sini masih nol karena si Hadi ini belum melakukan pembayaran. Jadi otomatis si sistem ini belum membaca pesanan atas nama si Hadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan melanjutkan pemesanan untuk nama si Hadi ini ya, Hadi Nurmantio ini ya. Oke, kita bisa cek pembayaran. Nah, di mana di sini ada keterangannya ya yang dipesan sama si customer atas nama Hadi Nurmantio ini. Yang dipesan adalah merek mobil Toyota Calya, tanggal rentalnya adalah tanggal 12 Desember, namun tanggal kembalinya adalah tanggal 13 Desember. Jadi dia peminjaman adalah satu hari ya, satu hari peminjaman mobil. Di mana harga sewa per harinya adalah 350 gitu ya. Nah, jadi total pembayarannya adalah 350 belum sama denda. Jika nanti ada denda, maka otomatis total pembayarannya akan bertambah dengan otomatis di sistemnya gitu. Oke, kita bisa lihat juga nih di sini cetak tiket pemesanannya dari si customer atas nama Hadi ini. Kita bisa lihat. Nah, di sini ya. Di sini ada atas nama PT-nya yang menyediakan jasa rentalnya, namun adalah user yang melakukan pinjaman mobilnya atas nama Hadi Nurmantio. Nah, kendaraan yang dipinjam adalah Toyota Calya berwarna putih di tahun keluarannya 2020 dengan harga mobilnya sewanya per hari adalah 350.000, terus status rentalnya adalah belum selesai ya. Untuk tanggal rental 12 dan tanggal kembalinya adalah 13 Desember gitu ya, teman-teman. Jadi sesuai ya kalau dari data yang ini kita lihat. Namun gimana caranya Mas untuk kita si Hadi ini melakukan pembayaran untuk sewa rental mobilnya? Nah, caranya gampang banget, teman-teman. Di sini kan ada kolom dari informasi pembayaran ya. Nah, di mana nanti si customer ini bisa melakukan transfer antara banking melalui Bank Mandiri, Bank BCA maupun Bank BNI dengan nomor rekening dan atas nama rekening yang sudah disediakan pada kolom informasi pembayaran ini ya, teman-teman. Contohnya mungkin kita udah melakukan transfer. Nah, kita tinggal unggah aja nih bukti pembayarannya di sini. Kita tinggal masukkan. Bentar. Misalnya ini leh. Apa aja deh. Misalnya masal gambarnya. Kita simpan pesanan. Nah, kita cek pembayaran lagi ya. Nah, di sini adalah menunggu konfirmasi ya. Udah bukan upload lagi, upload bukti pembayaran, tapi melainkan menunggu konfirmasi. Jadi di sini saya jelaskan lagi ya, jika kita sudah memasukkan atau mengunggah bukti rekening, maka buttonnya ini akan terganti atau berubah menjadi menunggu konfirmasi. Jadi nanti ketika si Hadi ini sudah memesan, tapi harus tetap dikonfirmasi oleh si adminnya dulu gitu. Untuk admin ini mengkonfirmasi bahwasannya pembayaran nasi atas nama Hadi ini benar-benar sudah masuk ke dalam rekening si PT yang menyediakan jasa rental mobilnya gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke halaman menu adminnya ya. Gitu. Di sini saya sudah sediakan atas nama admin. Passwordnya adalah 123. Oke, di sini kita berhasil masuk ke dalam halaman admin dari si sistem informasi rental mobil ini ya. Dimana di sini ada keterangannya, halo Ferry Ahmad Nabawi dengan nomor KTP sekian. Dia disuruh mengelola pesanan mobil untuk kebutuhan para pelanggan yang memesan kendaraan di PT Local Trans Rental ini gitu. Nah, nanti nama-namanya ini bisa teman-teman kembangkan lagi. Mungkin teman-teman maunya bisa untuk skripsi juga mungkin, atau untuk PT-PT travel lainnya gitu ya, atau rental mobil lainnya. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya, pada menu admin ini, pada halaman admin ini terdapat beberapa fitur, yaitu ada data tipe, data kendaraan, data pelanggan, data pesanan, dan juga rekap dari laporan si pemesanan mobil gitu ya. Nah, data tipe itu apa sih Mas? Nah, saya akan jelaskan ya dari satu-satu masing-masing menu ini. Pertama di sini ada data tipe. Kita klik. Nah, di mana data tipe ini dia menjelaskan ya tentang tipe dalam sebuah kendaraan itu ada apa aja sih contohnya gitu, yang nantinya akan kita masukkan ke dalam satu buah menu yang bukan bersifat data master gitu ya. Nah, jadi data tipe ini menjelaskan tentang misalnya SDN itu adalah nama tipe dari mobil sedan gitu. MED misalnya dari medium bus.
MIB dari minibus, MTR dari motor, dan MGE dari boge. Ini cuma contoh aja ya teman-teman, nanti bisa teman-teman sesuaikan lagi sesuai kemauan teman-teman semua gitu. Nah, pada data ini adalah data master ya, jadi bersifatnya bisa tambah, bisa edit, dan juga hapus untuk si data tipe ini karena dia bersifat master data gitu ya. Kita coba contoh upload input satu buah tipe kendaraan ya. Nah, di sini kode tipenya misalnya adalah apa yang belum ada ya? Misalnya MTB ya, atau motor bebek misalnya. Motor Matic misalnya. Nah, jika dia sukses, dia berhasil input, maka dia akan mengarahkan ke dalam halaman si data tabelnya lagi dan memunculkan notifikasi ya, karena tipe kendaraan berhasil ditambahkan. Seperti itu. Kalau kita berhasil menambahkan satu buah data pada data master tipe ini. Itu ya. Data yang kita tambahkan tadi berhasil ya, motor Matic. Nah, ini juga bisa kita edit nih. Kita edit. Nah, dia maka munculkan dari masing-masing kategori ya, atau masing-masing kolom yang tadi sudah kita inputkan. Di sini ada MTB dan motor Matic nama tipenya. Itu ya, teman-teman. Dan kita juga bisa hapus juga nih dari masing-masing datanya gitu. Contohnya kita menghapus tadi yang telah kita inputkan. Nah, dia berhasil ya, sudah dihapus, sudah tidak ada. Gitu teman-teman ya. Jadi dari sini sampai sini paham ya, dari sampai penjelasan sampai sini paham. Yang kedua ada data kendaraan, data master kendaraan. Nah, data master kendaraan ini apa sih? Nah, data master kendaraan ini adalah untuk kita si admin ini mengupload produk yang tersedia maupun tidak tersedia di dalam pemesanan rental mobil ini gitu. Jadi nanti data kendaraan ini akan muncul di halaman si customer tadi ya, di dashboard customer tadi. Jika mobil ini tidak ada, maka di halaman customer tadi juga kosong. Jadi sudah otomatis dari backendnya itu ke front endnya. Jadi si customer itu tidak harus upload sendiri mobilnya, tapi melainkan si admin yang akan mengupload produknya untuk dipesan oleh si pelanggannya gitu. Nah, di sini contohnya sama ya, bisa input maupun edit maupun hapus juga. Nah, dimana kita bisa memasukkan satu buah gambar mobilnya gitu ya. Seperti ini kita bisa lihat yang sudah ada. Nah, di sini aku jelasin lagi nih teman-teman ya, yang terkait si data tipe tadi gitu. Nah, jadi kalau data tipe tadi tidak ada, maka di sini juga mana sebentar. Tipe oh di sini dia tidak akan muncul ya, karena data master ini akan kita get ke dalam data kendaraan gitu untuk kita masukkan. Misalnya Toyota Avanza, nah tipe kendaraannya apa nih Toyota Avanza, misalnya adalah minibus gitu ya, nomor plat sekian, warnanya hitam metalik misalnya, harganya 350, dendanya 30.000, tahun keluaran 2018. Namun kita bisa upload juga nih gambarnya mobilnya, lalu kita bisa pilih status dari si kendaraan ini gitu ya teman-teman. Itu kurang lebih. Jadi tipe kendaraan itu gunanya fungsinya untuk di-get atau dimunculkan ke dalam halaman si input kendaraan ini gitu ya. Kalau ini tipenya, ini merek mobilnya apa gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ini juga sama, bisa edit maupun bisa hapus juga gitu. Ketiga ada menu pelanggan gitu ya. Dimana pelanggan ini adalah data terkait si customer yang telah melakukan registrasi akun tadi gitu. Contohnya tadi nih ada Hadi Nurmantio gitu ya. Tadi yang tadi kita telah lakukan registrasi pendaftaran akun gitu di tadi waktu kita pertama mulai di video tadi ya. Mungkin bisa di slide lagi ke menit pertama tadi ya. Itu kalau masih ada yang bingung. Tuh, nah dimana di daftar pelanggan ini, di menu pelanggan ini juga bisa melakukan input maupun edit maupun juga hapus data si pelanggan ini gitu teman-teman ya, kurang lebihnya. Jadi mungkin misalnya kalau masih ada yang bingung, bisa langsung tanyakan aja nih di kolom komentar, nanti pasti kita akan bantu jawab untuk menyelesaikan masalah teman-teman gitu ya. Oke, terus selanjutnya ini ada menu pesanan. Nah, kalau menu pesanan ini sudah bukan termasuk data master ya teman-teman. Jadi dia cuma si admin ini nggak bisa input data gitu, hanya bisa melainkan ubah status pembayaran maupun konfirmasi pesanannya aja gitu. Jadi saya ulangi, kalau di data transaksi ini sudah bukan master data lagi gitu, melainkan udah menjadi core dari suatu menu di sistem ini gitu. Jadi dimana admin ini cuma bisa mengubah status pembayaran maupun status rentalnya aja gitu ya. Contohnya gini, kita lihat di mana nanti ketika tadi customer sudah melakukan upload bukti, si admin tadi bisa mengecek buktinya tadi gitu ya, yang sudah diuploadkan oleh si customernya tadi. Apakah benar gitu, misalnya buktinya udah masuk belum.
Nah, si customer ini bisa ngecek nih teman-teman, bisa di download melalui button ini gitu. Oh ternyata udah bener nih, udah masuk ya gitu ya contohnya. Nah, nanti tinggal klik sini aja nih, konfirmasi, bisa diklik kalau udah simpan pembayaran itu teman-teman ya. Nah terus ini kalau emang udah selesai, nanti kita klik ini, maka otomatis dia tidak akan menampilkan button lagi di kolom aksi ini karena status pesanan sudah kembali mobil dan rentalnya juga sudah selesai. Jadi otomatis kita, si admin ini harus mengonfirmasi si rentalnya tadi gitu. Nah, contoh ini kan belum kembali nih ya. Nah coba kita misalnya mau udah kembali nih misalnya. Ya, kita coba ya, ini 12 ke 13 ya. Nah, di sini kan dendanya per hari 30.000 karena dia mengembalikannya belum kembali, maka di sini total dendanya masih 0. Nah, kita coba nih untuk misalnya kita kembalinya telat sehari. Nah, apakah dendanya ini muncul sesuai dengan yang tadi saya jelaskan atau tidak gitu ya. Kita coba bersama-sama ya. Di sini kita tinggal klik aja nih yang icon checklist ini. Nah, di sini kita masukkan misalnya tanggal pengembaliannya tadi kan harusnya tanggal 13 ya. Kita kembaliin tanggal 14, kita telat sehari. Nah, di sini kita ganti statusnya menjadi kembali dan pesanannya adalah selesai. Kita simpan datanya. Lalu kita lihat di sini. Nah, karena dia tanggal rental 12 Desember dan tanggal kembali tanggal 13 Desember, lalu dia mengembalikan telat sehari menjadi tanggal 14. Lalu di sini total dendanya muncul sebesar Rp30.000 ya. Gitu teman-teman. Nah, benar ya, berarti udah sesuai. Nah, jika sudah sesuai, kita tinggal admin ini klik button pad-nya lagi, lalu dia konfirmasi pembayaran dan simpan pembayaran. Nah, jadi di sini otomatis buttonnya akan hilang. Jadi sudah tidak bisa diapa-apain lagi kalau status pesanannya itu sudah selesai ya, gitu teman-teman, kurang lebihnya. Oke, selanjutnya ada menu rekapitulasi atau laporan dari si masing-masing pesanannya gitu. Kita bisa cari nih, misalnya si admin ini mau cari dari tanggal ke tanggal gitu, misalnya dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember gitu ya. Lalu kita klik filter, maka nanti dia akan memunculkan data berdasarkan masing-masing pencariannya dari tanggal ke tanggal, bulan ke bulan maupun tahun ke tahun, seperti itu teman-teman. Nah, di sini terdapat 3 buah data nih dalam pencarian kita tadi ya, dari tanggal 1 sampai 31 Desember. Itu baru ada 3 transaksi. Dimana di sini ada keterangannya, ada nama pelanggannya, nama mobil yang dipesan, ada tanggal rentalnya, tanggal kembali dari rentalnya, ada harga persewanya berapa per hari, dengan total dendanya adalah 30.000. Nah, ya kan? Terus total pembayarannya menjadi harga produk mobilnya ditambah dengan total dendanya gitu ya. Itu adalah total bayar. Tuh, dengan ada tanggal selesai dan juga status dari si rentalnya gitu, teman-teman, kurang lebih. Namun di sini kita juga bisa ekspor laporan menjadi ke Microsoft Excel ya gitu. Kita coba. Nah, otomatis dia akan langsung menampilkan Microsoft Excel-nya tadi ya gitu. Kita bisa langsung aja nih. Lama ya. Oh, ini dia. Nah, dia akan menampilkan dari Microsoft Excel yang tadi telah kita ekspor gitu ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nanti bisa teman-teman langsung cek aja ya. Mungkin kalau misalnya ada yang ditanyakan, ada yang bingung, bisa langsung tanya aja. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya oh ya, satu lagi. Di sini ada grafik summary ya dari masing-masing grafik. Nah, ini teman-teman nanti bisa kembangkan aja, mau teman-teman tampilkan berdasarkan tanggal atau apa gitu ya. Di sini aku buat contoh berdasarkan masing-masing harga dari mobilnya ya. Gitu. Dan juga dari status pesanannya gitu ya. Aku tampilinnya, nanti teman-teman bisa langsung kembangin aja lagi, kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman. Kurang lebih gitu aja untuk konten kali ini. Jangan lupa ya terus didukung untuk Code Ignition Channel. Semoga semakin maju untuk kedepannya, bisa membantu teman-teman semua yang sedang membutuhkan mungkin suatu source code untuk kebutuhan skripsi maupun kebutuhan teman-teman lainnya gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.